Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Devinanda Prandivanya dengan NIM 20095111065 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang premedikasi dan anestesi veteriner dalam mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Igusti Ngurah Sudisma MSI. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama yaitu ada premedikasi. Premedikasi sendiri merupakan tindakan awal sebelum anestesi dengan memberikan obat-obatan yang bertujuan untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan juga pemulihan anestesia. Premedikasi sendiri kebanyakan diberikan secara intramuskuler, subkutan, dan juga secara intravena. Agen dalam premedikasi dapat digolongkan menjadi antikolinergik, analgesik, neuroleptanalgik, tranquilizer, obat disosiatif, dan juga barbiturat. Adapun golongan obat-obatan premedikasi yaitu ada benzodiazepin, diazepam, lorazepam, midazolam, silasin, medotomidin, dan obat-obatan yang lain. Oke, selanjutnya yaitu ada anestesi. Anestesi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata an yang berarti tidak dan juga ada kata estesis yang berarti rasa atau sensasi. Jadi dapat disimpulkan, anestesi ini merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Nah, pada anestesi terdapat 3 komponen yang populer yang disebut dengan trias anestesi, yaitu ada hipnotika. Dalam keadaan ini pasien kehilangan kesadaran, yaitu selanjutnya ada analgetika. Pada hal ini pasien bebas rasa nyeri dan juga ada relaksasi, yang dimana pasien mengalami relaksasi pada otot rangka. Baik, selanjutnya yaitu ada syarat ideal dari anestesi, yaitu yang pertama ada memenuhi kriteria anestesia atau trias anestesia yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada proses anestesinya berinduksi cepat dan lembut serta berdurasi panjang, dan juga pemulihannya cepat dan juga aman. Selanjutnya berpengaruh tidak signifikan terhadap sistem vital, yang dimana sistem vital di sini yaitu respirasi dan juga kardiovaskuler. Yang terakhir syaratnya yaitu ekonomis, di mana anestesi sendiri harus murah dan juga praktis. Nah, anestesi pada hewan sendiri bertujuan untuk menghilangkan rasa atau sensasi yang merugikan, melakukan pengendalian hewan atau restraint, membantu melakukan diagnosis atau proses pembedahan untuk keperluan penelitian biomedis, mencegah kekejangan otot, dan juga untuk melakukan roda paksa atau eutanasia. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis anestesi. Berdasarkan sifatnya sendiri, anestesi dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada anestesi lokal, di mana anestesi ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri hanya pada area tertentu dan dalam kurun waktu yang singkat. Nah, selanjutnya ada anestesi regional, di mana anestesi regional ini membuat pasien sendiri tetap bertahan dalam keadaan yang sadar meski tanpa adanya rasa nyeri ataupun rasa sakit. Nah, yang terakhir ada anestesi umum, di mana dalam hal ini pasien kehilangan kesadaran secara total dan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan berdasarkan cara pemberiannya, anestesi sendiri dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada anestesi inhalasi, di mana pemberiannya pada hal ini anestesi secara uap melalui saluran nafas. Dan yang kedua ada anestesi intravena, di mana anestesi intravena ini pemberian anestesinya dengan memasukkan obat secara langsung ke dalam pembuluh darah secara parenteral. Baik, materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan pada saat sebelum melakukan anestesi. Jadi, sebelum dilakukannya tindakan anestesi sendiri, harus melakukan pemeriksaan fisik.
Selanjutnya, pasien harus melakukan puasa dan tidak diberi minum sebelum dianestesi. Selanjutnya, harus menentukan berat badan pasien atau hewan supaya dosis untuk obatnya nanti mudah untuk ditentukan. Yang selanjutnya adalah pemberian premedikasi kepada agen atau pasien. Dan yang selanjutnya ada tahapan untuk melakukan anestesi yang terdiri dari 4 stadium. Nah, stadium pertama di sini bisa disebut dengan stadium induksi atau stadium eksitasi, di mana pada stadium ini dimulai dari pemberian anestesi ke agen atau hewan sampai timbulnya hilang kesadaran. Nah, pada stadium 1 ini yang dialami oleh agen atau hewan sendiri, yaitu hewan masih dalam keadaan yang sadar dan juga masih memberontak. Selanjutnya yaitu stadium kedua, yaitu stadium eksitasi dan stadium kedua yaitu stadium eksitasi involunter, di mana stadium ini tuh dimulai dari hilangnya kesadaran agen atau hewan sampai ke permulaan pada stadium 3 atau stadium pembedahan, di mana yang dialami agen atau hewan sendiri pada stadium 2 ini yaitu eksitasi dan pergerakannya itu mulai tidak menurut kehendak, yaitu selanjutnya ada pernafasan yang tidak teratur dan juga hipertensi. Oke, selanjutnya ada stadium ketiga atau stadium pembedahan operasi, di mana pada stadium ini merupakan stadium yang tepat untuk dilakukannya pembedahan atau operasi itu sendiri, di mana pada stadium ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada namanya plan pertama, yang dimana pada plan pertama ini agen atau hewan sendiri respirasinya teratur dengan tipe respirasi torak abdominal, pergerakan anggota geraknya sudah terhenti, refleks efek pada pedalnya masih ada, dan juga bola mata masih bergerak-gerak. Nah, pada stadium kedua, pada plan kedua itu masih dengan tipe respirasi torak abdominal dengan otot yang sudah relaksasi kecuali otot perutnya. Selanjutnya ada plan ketiga, yang dimana pada plan ketiga ini tipe respirasi hewan atau agen itu sudah bertipe respirasi regional abdominal, dan bola matanya sudah kembali ke tengah dan juga otot perut sudah rileks. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.